Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembelajaran bahasa Arab menggunakan Learning Management System berbasis Edmodo. Nah, saya akan menggunakan platform Edmodo ini di websitenya. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasinya juga ada ya, tinggal download di Play Store. Nah, saya akan menggunakan di website. Baiklah, selanjutnya. Nah, pertama-tama kita cari dulu, ketik Edmodo. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini. Kita masuk di ke Edmodo. Nah, ini dia tampilan awalnya ya dari platform Edmodo di website. Langsung saja kita masuk. Nah, langsung saja kita masuk. Kemudian di sini ada memasukkan alamat email dan kata sandi. Nah, namun saya kan belum mempunyai akun, jadi saya kesini mendaftar dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, klik ini mendaftar. Nah, ini dia, kita bisa membuat akun untuk guru ataupun dosen, ada untuk siswa dan untuk orang tua. Nah, saya akan membuat akun guru ya, karena seperti ini. Pilih lokasi, kita pilih lokasi, cari Indonesia. Kemudian berikutnya, kemudian alamat surat anak. Saya akan memasukkan alamat email saya dan kata sandi. Nah, kemudian konfirmasi kata sandi. Selanjutnya kode sekolah ini tidak wajib ya, jadi saya tidak akan memasukkannya. Baiklah, klik selanjutnya. Nah, ini dia ada verifikasi yang dikirim melalui email. Saya akan membuka email terlebih dahulu. Nah, ini dia ada email dari Edmodo ya. Kemudian kita konfirmasi my email. Klik konfirmasi my email. Nah, kemudian setelah verifikasi email, kita lanjut di next. Kemudian kita masukkan nama ya. Setelah selesai kita klik done. Nah, oke, ini dia tampilan setelah kita mendaftar tadi. Nah, di sini ada pilihan join school dan create a class. Untuk join school ini digunakan untuk siswa. Kita coba lihat. Nah, di sini digunakan oleh siswa untuk bergabung ke kelas. Jadi harus menambahkan kode kelasnya, kode kelas yang akan mereka ikuti seperti itu. Kemudian, nah di sini untuk guru yaitu membuat kelas. Sekarang kita akan membuat kelas. Klik create a class. Nah, di sini ada yang harus diisi, ada nama kelas. Nah, ini saya menambahkannya kelas bahasa Arab kelas 9. Kemudian ada tambah deskripsi, tapi saya tidak menambahkan deskripsi. Kemudian select grade, tambahkan kelas. Saya pilih kelas 9. Kemudian subjeknya language art, nah bahasa ya. Kemudian
ini all aja kan nggak ada bahasa Arab. Kemudian kita bisa memilih warna ya, saya pilih warna biru muda. Kemudian setelah selesai kita create. Nah ini sudah jadi ya kelasnya. Nah ini dia kelasnya, kita coba membukanya. Nah ini dia tampilan dari kelas yang tadi kita buat. Kemudian di sini ada menu kelas kode. Nah ini bisa digunakan untuk membagi kelas kode ke siswa ya, untuk bergabung di kelas kita. Kemudian selain itu kita juga bisa membagikannya melalui share link with student and teacher. Nah di sini di bagian bawah ada tulisan seperti itu. Kita klik dan copy ya, copy linknya. Nah setelah di copy nanti kita bisa bagikan ke siswa ataupun guru gitu untuk bergabung ke kelas kita. Nah selain itu kita bisa membagikan kelas kita melalui PDF juga, share PDF ya. Di sini ada share PDF, kemudian ada instruksi untuk bergabung melalui PDF gitu. Nah kita buka di PDF ya. Nah ini dia instruksi atau cara untuk bergabung ke kelas kita melalui instruksi PDF ini. Di sini juga sudah ada kode ya, sudah ada kode yang diterapkan di sini. Tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Nah selain itu kita juga bisa membagikan melalui email ya, invite by email. Nah kita tinggal menambahkan alamat email yang akan diberikan kode kelas kita seperti itu. Nah kemudian ada beberapa fitur yang bisa digunakan di platform Edmodo ini. Yang pertama ada pods. Nah ini dia, yaitu tampilan dari Edmodo ini ya, seperti ini layar awalnya utama. Kemudian ada folders. Nah di sini kita bisa di sini adalah tempat menyimpan folder yang ada di kelas ini. Tuh. Kemudian ada members. Nah members ini untuk melihat siapa saja yang bergabung di kelas kita dan melihat guru yang ada di kelas ini. Nah untuk siswa juga di sini ada add student ya, untuk menambahkan siswa secara manual. Kemudian ada fitur small group. Nah ini untuk membuat kelompok kecil di dalam kelas seperti itu. Nah untuk membuat kelas kita tinggal mengklik create small group. Nah di sini kita bisa membuat kelas ya, membuat kelompok, kelompok apa? Kelompok 1 misalkan seperti itu. Kemudian create. Nah ini dia kelompoknya. Kemudian di sini bisa menambahkan selanjutnya kita bisa membagikan materi, yaitu di menu start, discussion, share, class, material. Nah di sini kita bisa membagikan materi, kita klik. Nah di sini kita tambahkan deskripsinya, misalkan materi bahasa Arab bab 1, tema tahun baru Hijriah. Tentang mufradat. Nah, setelah ini di sini kita bisa menambahkan, di sini ada link ya, bisa menambahkan link. Nah, ini dia, tinggal ditambahkan linknya, ditempel di sini. Kemudian bisa juga menambahkan foto ataupun file ya. Nah, di sini. Nah, kita coba menambahkan file ya. File materi. Materinya tentang, nah dia materi mufradat bab 1. Nah ini dia. Kemudian setelah selesai kita klik post. Nah ini dia tadi ya yang sudah kita buat, materi yang tadi kita bagikan, kirim. Ini dia. Kemudian ini bisa di-download oleh siswa ya di sini. Nanti siswa juga bisa menjawab di komentar. Nah kemudian untuk
berdiskusi, kita juga bisa menambahkan diskusi di menu yang sama seperti tadi, start discussion, share class material. Kita klik lagi. Nah, di sini kita bisa memberikan instruksi untuk siswa supaya berdiskusi ya. Nah, ini dia, kita setelah selesai, kita klik pause lagi ya. Pause. Nah, ini dia kolom diskusi yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian siswa bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, siswa akan berkomentar di sini dan memancing siswa lain juga untuk berkomentar di sini. Kemudian kita juga bisa membuat polling ya di menu yang sama seperti tadi. Kita buat polling. Nah, misalkan saya membuat polling bagaimana, apakah sudah mengerti pembelajaran hari ini. Nah, kita buat polling, create a poll. Di sini saya menambahkan ya atau tidak. Nah, setelah selesai kita pause. Nah, ini dia polling yang sudah tadi kita buat. Di sini akan kelihatan ya berapa yang sudah menjawab iya dan yang sudah menjawab tidak. Akan ada berapa persennya gitu. Nah, selain itu di menu start discussion share class material ini kita juga bisa menambahkan menanyakan kabar siswa. Nah, di sini ada awareness check. Nah, di sini menu untuk menanyakan kabar siswa. Kita bisa pause ya kalau sudah selesai untuk dibagikan ke kelas gitu. Kita pause. Nah, ini dia how are you feeling today. Nah, ini dia untuk menanyakan kabar siswa. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan schedule event. Nah, kita coba ya, schedule event. Nama eventnya misalkan kita akan memulai Google Meet gitu ya, akun video gitu. Kemudian kita bisa memilih start time waktu mulainya. Kemudian di sini juga ada jam mulainya, jam berapa. Di sini ada end time, tanggal berakhir dan waktu berakhirnya jam berapa. Nah, kemudian di sini ada add description. Nah, kita bisa menambahkan deskripsi. Misalkan silahkan bergabung ke konferensi video melalui link Google Meet berikut. Nah, kita bisa tambahkan link di sini ya, link Google Meet-nya. Sebelum itu di sini juga ada add reminder ya. Ini di sini kita bisa mengingatkan 10 menit sebelum dimulainya schedule ini. Nah, ini kita tinggal menambahkan link videonya ya. Kemudian kita create. Nah, ini dia konversi videonya. Kita bisa lihat view. Nah, di sini siswa akan mengklik ya link Google Meet-nya, nanti akan masuk ke Google Meet. Kemudian kita akan berbagi atau memberikan tugas kepada siswa, yaitu kita klik create lagi. Kemudian di sini ada assignment, klik assignment new. Kemudian tambahkan judulnya. Misalkan tugas ke-1. Kemudian di sini kita bisa menambahkan file. Di sini saya akan menambahkan file tugasnya. Nah, ini dia sudah ada ya di sini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan deskripsinya atau instruksinya. Nah, setelah ini kita juga bisa menambahkan juga linknya, bisa di sini
add link, tinggal di copy linknya, disalin. Setelah selesai kita klik assign. Nah di sini ada set due date, yaitu untuk memberikan batasan waktu pengumpulan tugas ya, atau deadline-nya sampai kapan gitu. Kemudian di sini ada jamnya, menitnya. Kemudian di sini juga ada log after due date, itu kalau kita centang ini maka siswa tidak bisa lagi mengirimkan tugas setelah waktu yang ditentukan habis. Tapi kalau ini tidak dicentang, siswa masih bisa mengirimkan tugas walaupun itu akan telat seperti itu. Kemudian di sini ada schedule for later. Nah di sini kita bisa meng-create atau mengatur pengiriman tugas ke satu ini untuk kapan, misalkan untuk besok ataupun tanggal berapa seperti itu. Tapi kalaupun tidak, kita bisa mengaturnya untuk dikirimkan sekarang tugasnya, yaitu mengklik assign. Nah ini dia tugas yang tadi kita berikan ya di forum. Nah nanti di sini siswa akan melihat tugas dan mengirimkannya di forum ini. Untuk membuat kuis kita juga bisa menambahkannya di create. Di sini ada menu kuis, kita klik new. Nah di sini ada judul kuisnya, misalkan kuisnya untuk ujian akhir semester. Di sini kita tambahkan instruction atau ketentuan kuisnya ya. Kemudian kita ke menu yang kedua, yaitu question quiz ke sini ya. Nah di sini kita bisa menambahkan pertanyaan. Misalkan pertanyaannya nah di sini kita bisa memilih ada multiple choice, short answer, fill in the blank, matching, mencocokkan ya, multiple answer, atau true or false. Nah kita coba multiple choice nya pertanyaannya. Misalkan artinya Susana Hijriah. Nah, kita bisa menambahkan jawabannya di sini, enter answer. Ataupun nah kita juga bisa menambahkan jawaban di add respond. Nah ini untuk menghapus juga bisa. Terus kita memilih jawaban yang benar. Nah seperti ini ya, pilih jawaban yang benarnya yang mana. Kemudian kita pilih gradingnya mau berapa, atau bobot soalnya ya, poinnya berapa. Misalkan saya ini 2. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa menambahkan ke add new question. Nah kita bisa mengganti multiple choice menjadi pilihan yang ada di sini ya. Misalkan matching, mencocokkan. Enter pertanyaannya. Nah di sini kita bisa tambahkan ya. Kemudian gradingnya juga bisa ditambahkan lagi. Kemudian untuk menghapus pertanyaan kita bisa delete question. Delete. Nah jadi ada yang ini saja. Nah setelah selesai membuat pertanyaan, kita bisa klik assign ya. Kita klik assign. Nah di sini ada set due date ya, untuk memberikan batas waktu sampai kapan ya. Misalkan sampai besok. Jamnya juga bisa diatur. Kemudian di sini ada log after due date ya. Kita centang supaya tidak bisa mengerjakan lagi setelah waktu yang ditentukan. Ini juga ada batas waktu pengerjaannya. 2 menit misalkan ya. 2 menit.
Nah, ini kita klik juga untuk membuat pertanyaannya menjadi random. Nah, setelah itu di sini ada psych dan schedule for later untuk mengatur untuk membuat schedule pengiriman kuis ini untuk kapan. Kalau untuk besok ataupun hari yang akan datang, kita bisa membuat schedule. Nah, kalaupun tidak, kita bisa membagikan sekarang ke forum. Klik assign. Go it. Nah, ini dia kuis yang tadi kita buat ujian akhir semester.